Jauh sekali. Mepet sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, pengurus masjid dan semua hadirin yang sangat saya muliakan, baik yang di masjid ini ataupun yang mengikuti acara ini melalui jaringan. Semula Pak Haji Saukat mau menjenguk saya katanya. Saya bilang, enggak usah Pak, sudah kuliah subuh saja. Kuliah subuh saja supaya enggak repot-repot. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan membaca doa yang diajarkan Rasulullah, yang dianjurkan setiap pagi membaca 3 kali dan setiap malam membaca 3 kali, yang sungguh-sungguh. Dan kalau kita baca dengan penghayatan, Allah akan senang memandang wajah Bapak Ibu. Seluruh gerak-gerik kita membuat Allah senyum kepada kita sekalian. Kita bersama-sama, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu membaca doa ini 3 kali, pagi hari dan malam hari, Allah akan mencintaimu dan Allah selalu senyum melihat apapun yang kamu kerjakan dalam sehari dan semalam itu. Jadi ibadah itu tidak hanya ibadah fisik, Pak. Ibadah itu tidak hanya ibadah fisik, tapi ibadah otak itu ada. Berpikir, merenungkan itu ibadah otak. Nah, kalau sholat jelas fisik, haji fisik. Tetapi di tengah-tengah ibadah fisik itu sebenarnya juga ada yang namanya ibadah otak. Kita berpikir tentang apa saja yang bisa menambah kedekatan kita kepada Allah. Ada ibadah hati, dan ibadah hati ini lebih berat daripada ibadah fisik. Ibadah hati antara lain ya, kita ini syukur pada Allah, senang gitu. Senang, ridho itu apa Pak? Ridho Allah itu artinya apa? Ridho Allah itu apa artinya? Apa Pak? Hah? Ya, jadi ridho itu senang. Ridho itu senang. Ridho Allah itu senang. Jadi kalau kita sehat, lalu Allah tidak senang, ya lebih baik sakit, tapi Allah senang. Karena dengan sakit itu bisa saja kita lebih dekat pada Allah, mulut kita lebih banyak menyebut nama Allah, ya sudah, saat itu berarti senyum Allah itu diberikan ketika orang itu sakit atau diberikan musibah. Nah, senang. Raditu billah. Jadi kalau raditu billah artinya apa? Aku ridho kepada Allah itu artinya apa? Apa Pak? Aku senang kepada Allah. Apanya yang disenangi? Apanya yang disenangi? Ayo Pak. Apa Bu?
Raditu billah, aku ridho kepada Allah. Itu yang saya senang pada Allah. Apa yang kita senangi? Ya senang dengan seluruh perintahnya Allah itu senang. Menjauhi yang dilarang Allah ya senang. Bukan karena keterpaksaan. Kita sholat kenapa ya senang. Senang kepada Allah terus senang disuruh Allah ya senang. Lalu yang paling berat adalah senang kepada apapun keputusan Allah. Ini loh Pak. Tidak semua orang bisa menerima realitas itu. Senang kepada keputusan Allah. Dia senang. Jadi raditu billah itu tidak hanya itu di atasnya kesabaran Pak. Di atasnya kesabaran. Mau sabar. Kalau ini kan raditu billah itu artinya dia senang. Ini kelas tertinggi Pak. Ini keimanan tertinggi ya. Ya kirim barang melalui kapal harganya 100 miliar, tidak ada asuransinya, tenggelam. Kalau sabar itu ya saya terima. Ya sudah kalau ya raditu billah itu artinya ya saya senang. Apa ada Pak orang yang kayak gini ini? Tidak banyak. Itu. Jadi kalau orang itu senang kepada keputusan Allah, ya itu saat itulah Allah senang kepada kita. 100 miliar Pak. Tenggelam, tidak ada asuransinya. Gimana Pak rasanya? Pak Jimun? Sedih. Nah kenapa kok sedih? Katanya keputusan Allah itu baik. Nah ini Pak, saya ngajak Bapak Ibu sekalian ini. Kalau kita ingin senyum, mati dalam keadaan senyum, Allah senyum kepada kita. Ya kita harus senyum kepada apapun takdirnya Allah. Lah ini. Makanya di dalam kitab Tambihul Muhtarin itu Imam Asy'arani itu meneliti di antara zikir-zikir sufi-sufi itu orang-orang yang dalam kelompok-kelompok zikir itu di mana-mana didengarkan yang paling panjang itu adalah doa ini. Raditu billahi. Nah kok bisa Pak begitu? Iya. Di dalam surat Ali Imran kan ada toh Bapak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau itu tidak pernah melakukan sesuatu karena iseng itu tidak ada. Terus Allah meralat, maaf saya salah membuat keputusan. Ya tidak ada. Lah ini bisa diraih dengan memumpakan pagi hari. Demi Allah saya senang dengan keputusanmu 3 kali. Malam hari demi Allah saya senang dengan keputusanmu. Sudah. Punya anak lulus terbaik. Setelah lulus senang wisuda, pulang tasyakuran ke rumah makan kecelakaan. Piye ini Pak? Anak tunggal lah. Tapi orang beriman mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kematian anakku pada saat aku bergembira begini bukan karena kau salah di dalam membuat keputusan. Belajar Pak, tidak bisa Pak, dengan pengajian ini tidak bisa. Dengan pengajian ini tidak bisa. Bapak harus diberikan cobaan yang bertubi-tubi. Dan Bapak harus melatih tiap hari bersumpah. Aku itu baik. Raditu billahi. Wabil islami dina. Wabil Muhammadin Nabi wa Rasul. Memang agama itu membuat orang itu sangat spesial. Agama itu membuat orang spesial. Orang lain menangis-nangis, dia senang saja. Itu yang Nabi mengatakan ajaban di amril mu'min. Saya ini kagum
kepada orang yang punya iman. Anna amrohu kullahu khair. Orang mukmin itu memandang setiap peristiwa itu baik. Jika ada sesuatu yang menyenangkan, dia syukur. Kalau sesuatu yang tidak menyenangkan, dia hadapi dengan tenang. Itu. Jadi musibah itu ya dianggap yang baik. Dalam salah satu doa kunut itu falakal hamdu ala ma qadai. Falakal hamdu ala ma qadai. Saya harus selalu memujimu, mengapresiasimu ya Allah atas seluruh jenis keputusanmu. Saya sampaikan ini di depan bapak-bapak karena saya lihat bapak-bapak ini kebanyakan sudah di atas 50 lah. Kalau di bawah 50 saya tidak berani ngomong ini. Belum kuat. Bapak saya pandang sudah kuat, umurnya sudah ada yang 60. Terus sudah tiap hari ada pengajian. Jadi sudah saatnya saya menyampaikan sesuatu yang sangat berat, tetapi Bapak bisa melakukannya. Nah, apakah musibah itu sesuatu yang baik? Pasti baik. Begitu aja Pak. Diyakini begitu. Dipaksakan. Secara rasio itu enggak. Pokoknya dipaksakan. Sebab ridha Allah itu kadang-kadang tidak pada posisi kita dalam zone of comfort. Tidak pada posisi kita lagi dapat nikmat. Kadang-kadang ridha Allah itu justru ketika kita ada seorang sufi yang saya baca di anekdot para sufi itu, ditanya, kapan kamu merasa seperti kamu memandang surga itu kapan? Dan kamu seperti dipandang Allah dengan senyumnya itu kapan? Ketika saya melewati sebuah perkampungan, lalu orang itu di sebuah perkampungan itu ada seorang ibu yang jaga anaknya buang kotoran. Mungkin seperti di India itu mungkin ya, buang kotoran kan di tepi-tepi jalan. Terus tidak tahu karena orang ini stres apa karena tersinggung. Ini yang sufi itu lewat, kotoran anaknya itu Pak diambil dan diusapkan di mukanya. Saat itulah saya benar-benar saya tidak punya kebahagiaan melebihi saat itu. Seperti aku sudah bisa diperlihatkan video tentang surga dan di sana ada tempatku. Covid itu musibah apa enggak Pak? Covid, musibah. Dipecat dari perusahaan, musibah. Tapi apa Bapak kan harus memandang, dipecat pun ini sebenarnya sebuah takdir yang terbaik. Begitu loh Pak. Terus jadi tafsiri dukur-dukur. Pokoknya ini yang terbaik. Allah tidak pernah membuat keputusan yang jelek. Pecat dari perusahaan. Bahkan diejek. Setelah dipecat itu diejek Pak. Dihina. Diolok-olok. Disebarkan di media bahwa ini orang jelek. Jadi ya secara ekonomi ya nol. Kemudian secara harga diri ya jatuh. Tapi ini orangnya masih ada Pak. Orangnya masih ada. Di luar negeri. Dipecat dari KJRI, Konsulat Jenderal. Ya, dia mau pulang, nggak habis. Pulang kemana? Nggak punya sawah. Bertahan ini di negeri orang. Kontraknya saja itu satu kamar kan sekitar 7 juta. Apa yang harus dilakukan? Dia akhirnya mencoba
tahan dan mencoba jual sedikit-sedikit makanan, jual untuk orang Indonesia. Tempe itu kan lebih mahal loh Pak di Amerika daripada daging. Mahal tempe itu. Apa mana brengkesan tambah mahal gitu Pak. Dia mencoba belajar tentang bikin tempe. Sampai dipanggil di Los Angeles itu kaji tempe. Dan kaya. Lalu yang bikin warung ini yang diludahi tadi itu kemudian bikin warung. Dan warungnya sangat besar. Kalau Bapak ke Hong Kong, ke Kos BB, Bapak cari saja warung Malang itu. Itu ada Pak Haji Nurali, Bapak tanya ceritanya gimana itu. Dan dia yang membiayai seluruh ustadz-ustadz pertama kali untuk masuk ke Hong Kong. Dibiayai sendiri. Barusan bangun berapa miliar itu dibiayai sendiri di Nganjuk. Berkat dipecat dan diludahi. Nah, kalau enggak ya tetap jadi pegawai itu dan cukup untuk bayar. Diyakini begitu Pak, dipaksakan diyakini itu Pak pokoknya. Bapak paham ini Pak ya? Bapak paham Pak? Setuju Pak? Saya ngomong gini setuju Pak? Bapak ngomong aja Pak, nggak cocok Pak, ganti channel Pak. Gitu. Itu Pak ya. Sekarang Pak, Nabi diboikot ekonomi. Tidak sebulan 2 bulan loh Pak. Iya toh Pak ya. Diboikot ekonomi. Tidak sebulan 2 bulan. Tidak boleh ada bahan makanan masuk. Itu seorang Nabi Pak. Seorang Nabi diberi cobaan yang seberat itu. Dan dia tidak berdaya. Dia minoritas. Dan dia termasuk mustad'afin. Pengikutnya Nabi itu kan orang-orang miskin. Saat itu. Miskin gak orang kelas-kelas elit. Itu akhirnya embargo itu dicabut. Ternyata setelah itu ada kesusahan lagi, cobaan lagi. Yaitu paman Rasulullah, Abu Thalib, meninggal. Abu Thalib itu muslim apa tidak muslim? Abu Thalib muslim apa non? Non. Nabi akrab enggak dengan Abu Thalib? Berarti muslim itu boleh berakrab-akrab dengan non-muslim. Jangan dipandang selalu najis loh Pak. Asalkan itu menguntungkan. Asalkan menguntungkan dakwah ini, gitu. Nah, Nabi tidak sedih gimana Pak? Abu Thalib itu orang kaya, terhormat, karismatik lagi. Nggak ada yang berani menyentuh Nabi Muhammad. Kamu kalau nyentuh Nabi, berhadapan dengan saya. Kamu boleh membunuh Nabi, tapi harus melangkahi mayat saya dulu. Nah, ternyata yang menjadi pelindung ini meninggal. Sudah baru diboikot. Apalagi siapa? Abu Thalib apa? Itu pun belum kering air mata Pak. Khadijah wafat lagi. Istri loh. Khadijah itu bukan istri atau kecek Pak. Kita tuh ditinggal istri yang kualitasnya tidak sekualitas Khadijah saja bisa linglung kok. Orang ditinggal pasangan hidup itu lebih susah daripada ditinggal orang tua loh. Orang tua kumpul kita berapa tahun? Paling banter ya 20-30 tahun. Nah kalau istri sampai 50 tahun. Dikeloni bisa. Ya coba tinggal. Khadijah nggak main-main. Khadijah itu secara finansial ya. Nabi itu nggak bisa Pak berdakwah kalau tidak ketemu istri yang kaya.
Karena kaya dibiayai. Kalau gak duwe ya Nabi. Golek pangan kan berarti gojek atau apa. Nah, Nabi biayai. Plus Khadijah itu dari keturunan terhormat. Plus Khadijah itu orang yang sekarang itu disebut motivator, Pak. Kalau ngomong itu Nabi itu sedih itu bisa senyum. Nabi lunglai bangkit. Kalau Khadijah yang bicara. Itu direkam dalam berbagai buku-buku sejarah, Pak. Lah itu meninggal dunia. Tidak ada kau istri Nabi yang punya anak, Bapak. Yang punya anak-anak banyak, kecuali Khadijah. Lahirlah Qasim. Qasim kecil meninggal dunia lagi. Seluruh anak Nabi, laki-laki meninggal. Qasim. Lalu Zainab. Kemudian Ruqayyah. Kemudian Ummu Kulsum. Kemudian Fatimah. Kemudian Abdullah. Kemudian Ibrahim. Coba. Wah, itu kan anak-anak Nabi kan banyak. Tapi yang laki-laki meninggal semua waktu kecil. Maka disebut Nabi itu abtar. Nabi itu orang yang sial karena seluruh anak laki-laki yang menjadi kebanggaan orang Arab diambil Allah. Nah, itu tuh meninggal. Sedih apa enggak, Pak? Diboikot. Lalu apa? Abu Thalib. Siapa lagi? Khadijah. Maka Nabi semakin berat menghadapi. Nabi memutuskan, kalau saya terus di sini, yang ada hanya kematian dan berhentilah gerak Islam. Saya harus ke Taif. Taif itu 60 kilo dari Makkah. Taif. Mengapa ke Taif? Karena yang nyusui Nabi itu adalah aslinya Taif. Maka diharapkan berarti saya kalau ke sana berarti orang sudah kenal siapa Muhammad. Karena yang nyusui saya itu Halimah itu dari Taif. Breset. Ternyata di sana bukan selawat badar yang diterima, bukan tolak al-badru yang diterima, ya, bukan umbul-umbul. Tetapi ternyata Nabi dilempari batu oleh anak-anak kecil, oleh anak-anak orang-orang tua, sampai Nabi berdarah. Itu Nabi loh, Pak, diberi cobaan-cobaan seperti itu. Orang sebaik itu. Maka cobaan itu tidak mengenal orang soleh, tidak soleh loh, Pak. Ya, cobaan itu tidak mengenal imam, tidak imam, hafal Quran, tidak hafal Quran. Orang taat Allah, muslim, tidak muslim, semuanya kena. Apakah cobaan semuanya itu jelek? Oh enggak, Pak. Nabi tetap meyakini bahwa ini adalah rancangan Allah dan rancangan Allah pasti baik. Nah saat itulah ketika Nabi dalam kesedihan itu Allah mengatakan Muhammad sudah lulus dan sudah layak diangkat ke langit. Nah, gitu. Jadi ternyata ujian demi ujian itu adalah menjemput berkah. Tema kita hari ini kan apa? Musibah menjemput berkah. Musibah itu penjemput berkah, kok diyakini begitu, diyakini. Sebenarnya Pak Haji Saukat minta topiknya itu tafsir surat Al-Hasyr gitu ya. Tapi nanti aja Pak Haji ya, saya lagi belum menguasai betul. Nah, saya baca dulu tafsir-tafsir, mungkin kesempatan yang akan datang saya jelaskan tentang tafsir surat Al-Hasyr yang terakhir itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, kamu itu lebih dekatlah kepada Allah dan kamu itu harus punya persiapan yang matang untuk menghadapi masa depan. Tapi nanti aja. Saya belum puas kalau belum mendalami. Ingatkan nanti Pak Haji. Ini kesempatan yang lain saya terangkan itu. Jadi Rasulullah sudah dipandang cukup untuk ke langit, untuk menerima
Ya, untuk Isra Mi'raj itu Sidratul Muntaha loh Pak, Masya Allah, itu tertinggi Pak, tertinggi dipanggil ke sana. Jadi bapak-bapak, ridolah, terimalah yang ikhlas, yang senang, apapun keputusan Allah, sebab semuanya itu dirancang Allah untuk tujuan tertentu. Raditu billahi robba. Jadi raditu billahi robba itu artinya aku ridho, aku senang menjadikan Allah sebagai Tuhanku, aku senang kepada Allah atas seluruh keputusan. Ya kalau diucapkan aja ya bisa Pak, kalau hanya anak TK bisa. Raditu billahi robba. Enggak, hari ini saya mengajak itu dengan renungan. Saya yakin. Sholat itu bisa sampai, Bapak bisa sampai ke langit seperti Nabi itu bisa ke langit. Asalkan bukan doa yang ditonjolkan, tetapi ekspresi senang kepada takdir Allah. Itu yang akan mengantarkan ke sana. Pak Jimul, tolong sebutkan 5 peristiwa besar di dunia ini yang Bapak alami yang membuat Bapak senang. Paling senang, ranking 1, 2, 3, 4, 5. Salah enak ini, rono enak. Takoni. Pak Haji. Iya, pokoknya peristiwa apa dalam hidup ini yang paling senang? Pertama, bisa haji. Alhamdulillah. Kenapa senang, Pak? Oke. Bisa melaksanakan rukun Islam. Ya, haji. Senang. Waktu itu senang. Oke. 2. Betapa manusia itu kerdil, nggak cerdas. Kita itu tahu yang dibaca Pak Mul tadi itu kan, kalau kamu mau mencatat nikmat-nikmatku saya berikan kepadamu, lalu pohon-pohon itu jadi pulpennya, lalu laut-laut itu akan menjadi tintanya, itu nanti tidak akan cukup untuk menulis berapa banyak nikmat yang sudah kau terima itu. Laukan al-bahru midata li kalimat rabb. Akhir surat Al-Kahfi. Tapi menyebutkan 5 aja susah setengah mati. Nah, lalu tuh. Nikah malam pertamanya atau waktu nikahnya? Jelas. Yang pertama dan juga. Oke. Terus. Punya anak. Anak yang berapa? Yang pertama. Nah, terus. Bisnis lancar. Terus. Sampeyan tak takoni kok ya. Proyek tadi bisnis sudah. Bapak enggak pernah lihat bahagia melihat ibu jenengan itu seneng kata seneng itu? Bahagia. Coba kalau kita pandai-pandai, sujudlah yang lama dan ekspresikan, saya senang menjalani hidup ini. Saya bangga dan senang saya punya istri ini. Saya senang ya Allah, Engkau berikan sakit seperti ini. Saya senang, saya senang, saya senang. Itulah yang mengantarkan Bapak bisa ke langit. Lain Pak dengan, ya Allah, saya punya masalah. Inilah ya Allah. Itu kepentingan dirinya yang ditonjolkan. Syukur itu menonjolkan kebesaran Allah.
Sing disebut dalam suatu sambat itu air. Ya tetap bumi, Pak. Enggak bisa. Saya yakin, saya senang, dan itu nanti magnet dari langit itu akan sampai pada kita. Saya senang ya Allah. Raditu billahi rabban. Saya senang ya. Istri ini ngomong kuasar, ya Pak. Bojo ini ngomong banget. Nek ono suami salah didik itu diulang-ulang. Katakan Pak itu, demi Allah saya senang engkau takdirkan aku ketemu. Sebab di dalam Al-Quran itu ada Pak. Di dalam surat An-Nisa yang bawah. Bisa jadi sesuatu yang menjengkelkan pada pasangan hidupmu itu justru disitulah tangga kemuliaanmu. Cerewet duit seminggu nanti. Wah. Gini, umpamane gak diawasi, Pak. Iso wocel wong lanang iki. Loh, seneng. Maka tadi itu judulnya, pokoknya apa saja itu terima. Yang senang, yang senang, yang senang. Apalagi punya peristiwa-peristiwa yang senang. Saya masih ingat ya Allah betapa besar nikmat-Mu ketika saya bisa berhaji. Saya menyungkurkan wajah saya di depan Ka'bah untuk bersujud saat itu dan saya sangat senang. Saya senang ya Allah, ternyata Engkau memberikan keturunan kepada saya. Dan keturunan saya itu bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya senang ya. Saya senang ya Allah. Kata dokter saya, jantung saya harus ring, pasang ring. Saya senang ya Allah. Karena yang membuat jantung saya begitu yang Engkau dan yang bisa menyembuhkan yang Engkau. Andaikan Engkau menghidupkan saya senang. Engkau matikan saya senang saja. Karena seluruh keputusanmu baik. Wah, sholat yang bisa begitu itu Pak, yang bisa mempercepat kita ke angkasa. Saya senang ya Allah punya Nabi Muhammad SAW. Senang ya. Aku senang punya Nabi Muhammad. Aku senang akan mewarnai hidup saya ini dengan akhlak Nabi Muhammad. Apalagi jika engkau itu menghadirkan Nabi Muhammad dengan wajahnya yang tampan, senyumnya yang sangat indah, dan wewangiannya yang tidak tertandingi. Aku senang ya Allah. Terus pokoknya senang. Itu. Ya saya ngomong begini ini ya karena ini menyangkut diri saya sendiri. Kalau saya akhir Januari itu saya khutbah, gitu loh Pak. Saya khutbah. Ya, setelah khutbah turun saya jadi imam. Saya kok rakaat kedua kok terasa badan saya ngeleyang gitu ya. Oh ya, saya percepat. Kemudian saya selesai sholat, ada air putih gini saya minum. Oh, itu saya minum. Habis. Terima kasih. Oh enak, alhamdulillah berarti saya kurang dehidrasi, berarti saya kurang minum. Itu. Nah setelah itu kemudian orang-orang ngobrol-ngobrol, minta foto. Ya foto, kita semangat. Gitu. Keluar dari masjid, yang jemput saya sudah keluar. Kemudian, ayo Pak kita pulang, kita istirahat di rumah. Belum ada beberapa meter dari masjid itu. Kemudian saya ini muntah darah. Muntah darah loh. Saya tanya sopirnya ini, Pak ini buah naga apa darah? Darah Prof ini Pak. Mosok Pak. Darah ini. Ya wes, ambilkan tisu. Tisu saya taruh.
Belum lama lagi darah hitam-hitam keluar banyak itu. Tisu ini sampai 2 dus itu enggak. Sampai kayak gembol lah ya. Saya masukkan, saya apa itu? Saya masukkan sarung. Kasihan yang punya mobil, Pak. Kan jijik. Gembol lah. Kita ke rumah sakit, Pak. Lampu kanan kiri nyalakan. Kemana? RSI. Oh iya. Arahnya mana, Pak? Bisa melok aku aja. Di RSI ambilkan tes kresek dulu. Ini darah terlalu banyak. Ini nanti kalau sampai di jalan kan enggak bagus. Nah, akhirnya ambil dulu. Ini ambil tes kresek, masukkan kemudian masuk di gawat darurat. Tolong usapi muka saya darah-darah ini supaya nanti istri saya tidak kaget. Saya telepon kepada istri, sampean ke sini, gitu. Sampean bawa sarung sama kaos saja. Sampean di mana? Saya di rumah sakit. Rumah sakit kecelakaan. Sudah lah, ini wae. Pokoknya bawa sarung, bawa kaos. Lo kenapa? Salah hari ini wae. Kemudian saya masuk di oksigen, di RSI itu 4 hari. 4 hari itu untuk memompa darah yang di dalam perut ini supaya bersih dulu, kemudian lewat dubur itu supaya bersih dulu. 4 hari. Setelah itu harus diendoskopi gitu, Pak. Nah, yang sakit itu justru ya saya sadar aja, Pak. Saya sadar. Waktu setelah ini, Pak, dilewat jalan belakang dipompa cairan dulu, Pak. Itu kan hangat tuh, Pak ya. Itu hangat kan. Hangat terus mengeluarkan kotoran itu, Masya Allah, Pak. Ini sakit. Saya bilang anak saya itu, sampean ojo sakit ya. Ojo sakit, cukup ayah saja. Aku sakit sekarang kayak gini. Tapi aku lebih sakit melihat kau sakit. Orang tua itu lebih sakit melihat anaknya sakit daripada dirinya sakit. Mau tempat dia, betul. Istri saya itu melahirkan 7 anak. Dia mengatakan, aku enggak terlalu sakit, Mas. Tapi aku melihat anakku melahirkan, aku sakitnya 10 kali. Nah, saya ketika mengeluarkan darah sambil nangis itu, saya ingat emak saya, almarhum. Saya begini, aku ini ngetokno kotoran, barang najis, sakitnya begini. Lah gimana? Emak saya itu mengeluarkan aku sebesar ini. Lalu ingat istri saya juga, istri saya. Betapa sakitnya istri saya mengeluarkan anak itu, dan seluruh anak saya mengenal Allah, bisa mengaji. Seluruh anak saya itu senang Rasulullah. Coba, berarti masih adakah dosa yang pada istri itu? Sebab dia melahirkan anak, dan anak yang lahir dengan sakit itulah tetap adanya generasi Rasulullah SAW. Berarti istri itu adalah pejuang agama tanpa tanda jasa. Betul enggak? Karena apa? Karena dengan lahirnya itu akan lahir generasi-generasi yang menyebut nama Allah, berkorban untuk membesarkan nama Allah, Rasulullah SAW. Ya Allah. Nah itu kemudian karena di RSI nggak ada alat, kemudian kami dikirim ke Universitas Airlangga, Rumah Sakit Airlangga itu kemudian dilakukan endoskopi. Jadi sekarang ini ada 4 yang bocor di lambung saya itu, di liver saya itu sekarang sudah ditali 4, tapi tidak pakai rafia lah ya. Rafia. Dan saya minta izin, dokter saya dulu enggak saya itu karena
Ramadan saya diminta jadi imam di Inggris gitu. Dia bilang enggak apa-apa, tapi syaratnya ini sambil tolong ngintip teknologi terbaru apa untuk bisa Bapak mengganti hati ini. Karena hati Bapak sudah tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa. Itu sudah sirosis 10 tahun yang lalu. Ya, sakit itulah yang mencerdaskan. Saya banyak ilmu di situ. Banyak ilmu di situ. Banyak kecerdasan spiritual yang tidak akan saya peroleh kalau tidak saya lalui itu. Jadi ini memang dirancang Allah untuk saya diberikan ilmu-ilmu baru. Ya kita yakini begitu saja. Sehingga ya happy-happy saja. Nah itulah yang saya sebut musibah itu adalah penjemput berkah. Saya ketika masuk sebelum bius, saya bilang sama istri saya, sama anak saya, tolong diamini ya. Ini doa saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikan sholawat pada Nabi Muhammad. Ya Allah, sebentar lagi saya akan dibius. Saya mohon sebelum saya tidak sadar. Saya mohon dipertemukan Nabi Muhammad SAW. Dan saya mohon sholawat saya ini bukan sholawat terakhir. Tapi jika engkau menghendaki ini sholawat terakhir, tidak apa-apa. Asalkan engkau pertemukan dengan Rasulullah SAW. Masuk. Pokoknya senang-senang aja, Pak. Senang aja, Pak. Pokoknya terima, Pak. Belajarlah terima. Dan itu nyatakan di dalam setiap sholat kita. Aku senang. Lain, Pak, kalau yang sholat sujud itu yang banyak itu. Ya Allah, anak saya sebentar lagi masuk perguruan tinggi. Biaya belum ada, ini pilihannya gimana. Ya Allah, ini saya sakit, sembuhkanlah. Itu beda, Pak. Tapi beda, kelasnya itu beda. Saya sendiri belum bisa sampai di situ, Bapak. Saya ulang, saya sendiri belum bisa sampai di situ, tetapi saya ingin pada track record yang benar untuk menuju yang ikhlas, yang ridho, yang senang saja. Itu Pak ya ini. Itu sebetulnya bagian dari peristiwa Isra Mi'raj. Itu Nabi itu diberikan seperti itu bukan karena Allah marah, bukan karena Allah benci, tetapi Allah memang ingin mengantarkan ke langit itu dengan cara-cara seperti itu. Tidak mungkin toh Pak. Allah menyuruh ke langit kalau orangnya itu masih mentalnya belum mental teruji Pak. Itu saja dulu Pak ya. Nanti saya lanjutkan setelah ada pertanyaan-pertanyaan ini. Masih ada beberapa sebenarnya. Silakan Pak. Ada pertanyaan-pertanyaan. Monggo Bapak. Monggo Pak Haji. Iya. Ya. Oh ya. Bangun pagi terbang tinggi. Terus maksudnya apa? Iya, saya punya buku judulnya itu Hidup Masih Koma, Belum Titik. Gitu ya. Salah satu artikel di situ adalah bangun pagi terbang tinggi. Itu menceritakan tentang bagaimana kita itu setiap bangun pagi, kita itu menyerap energi Allah dan kita bisa terbang yang tinggi. Mensyukuri hari itu dan sholat subuh berjamaah. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, karena sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan oleh seluruh malaikat pengawal kita pagi hari sebelum shift itu di situ. Jadi jemputlah pagi itu dengan keceriaan. Nah itu, kalau matahari terbit, katakan ini matahari terbit dan saya yakin terbit pula harapan-harapan baru untuk saya. Itu kan senang Pak. Nah itu, jadi menjemput itu. Ada pepatah
Inggris itu mengatakan bahwa burung yang dapat cacing pagi hari adalah yang keluar duluan. Ya itu antara lain. Nanti suatu saat aja saya terangkan sini. Itu Pak ya, bangun pagi terbang tinggi. Nah Bapak kan sekarang ini memperoleh pengajian seperti ini. Buktikan Pak, hari ini Bapak akan menjalani hidup lebih ceria daripada sebelumnya. Karena yakini apa saja. Orang yang tiba-tiba melakukan kejahatan pada Bapak, itu sebetulnya orang dikirim Allah Pak untuk menguji siapa Anda. Oh yang menggerakkan orang itu ya Allah. Jadi kalau ada orang menyakiti Bapak, nipu Bapak, itu orang dikirim Allah kepada Bapak untuk menguji siapa Anda sebenarnya. Oke, gitu Pak Ji ya. Oke. Ibu-ibu, silakan Bu. Bapak, ya. Bapak minta toh, ya Allah jika jatah rezeki itu di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika di tempat yang jauh, dekatkanlah. Jika haram, bersihkanlah. Ya boleh Pak, kenapa tidak boleh? Cuma porsinya jangan banyak-banyak. Jangan sholat duha didominasi itu. Kata Allah, cangkem kok jaluk air. Kapan syukurmu itu? Paham tak Pak? Maafin guyon Pak, guyon Pak. Jadi Bapak, monggo ndak apa-apa. Wong kita ini loh, panjenengan itu loh, Pak. Jenengan sholat duduk di antara dua sujud. Yang jenengan minta nopo? Ampuni aku, kasih aku, berikan aku rezeki, berikan aku sehat, bayar hutang. Itu tuh Pak, berikan aku. Kan minta semua, boleh wong itu doa dari Rasulullah. Saya bukan melarang, hanya porsinya saja. Paham Pak? Jangan didominasi itu. Jenengan coba nanti cari Ustadz, tolong dihitungkan. Perintah syukur dan perintah tawakal itu lebih banyak mana daripada perintah berdoa? Nanti jenengan minta. Banyak mana? Banyak mana kira-kira? Perintah berdoa itu hanya beberapa kok. Perintah syukur, perintah pasrah itu lebih tinggi Bapak. Dan yang paling banyak adalah Allah senang pada orang yang selalu senang pada pemberianku. Gitu. Sampai dalam hadis qudsi, siapa yang senang dengan berapapun pemberianku, maka aku besok juga akan senang menerima engkau datang kepada saya dengan berapapun ibadahmu. Wah, enak sekali. Siapa yang senang menerima berapapun pemberianku, apapun keputusanku, aku akan menerimamu dengan senyum berapapun ibadah. Kurang-kurang saya maaf. Boleh Pak, boleh. Tapi ojo terus. Ya, kita baca doa karena apa? Karena disuruh. Ya Pak. Karena kita disuruh doa ya doa. Saya bilang ke dokter, andaikan saya tidak disuruh Rasulullah untuk berobat, saya nggak mau berobat. Andaikan saya berobat itu tidak disuruh Allah, saya nggak mau berobat. Supaya Allah punya kebebasan untuk menentukan apa yang dikehendaki. Tetapi karena Allah nyuruh ya saya lakukan. Ya saya lakukan. Gitu Pak ya. Monggo jangan teruskan mohon. Allahumma inna duha wal baba. Dan itu bukan doa dari Rasulullah.
Nggak, tapi tidak selalu bahwa bukan doa dari Rasulullah itu nggak boleh. Itu bukan dari Rasulullah, tapi itu tidak ada yang menyalahi prinsip-prinsip agama. Boleh. Sambut. Pun puas? Loh, panjenengan saya tanya, puas? Lalu, ayo, ada lagi? Ayo, Pak. Boleh. Tambah enak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada mic, Pak. Gak ada mic. Oke, terus. Turun. Ya. Ya, terus. Ya, ya. Saya membayangkan itu. Iya, terus. Minum. Masya Allah. Ya, Pak. Pulang. Iya, Pak. Jadi raditu billah itu tidak hanya disenangi Allah. Ketika kita senang, itu sistem tubuh kita itu luar biasa. Paham, Pak ya? Jadi Bapak ini beliau ini kena COVID, kemudian ridho saja, ikhlas saja, senang saja diberi Allah itu senang. Saya memang tidak bisa membayangkan, Pak ya, saya sendiri 5 hari saja saya di oksigen, di ini di mit makan nggak, ini itu rasanya ya Allah, ini orang COVID itu sebulan loh. Padahal saya didampingi istri, didampingi anak. Orang COVID itu nggak boleh didampingi siapapun. Subhanallah. Terus Bapak senang. Ya saya sendiri ya gitu, Pak ya. Ya saya senang saja. Bagaimana gak senang, Pak? Ini kan sudah saya sampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian. Rukuk itu adalah sebenarnya menyerahkan kepala untuk dipenggal Allah. Itu tolong diingat-ingat. Jadi kalau orang rukuk tidak menyerahkan kematiannya jam itu rukuk kebohongan. Itu rukuk. Jadi rukuk itu adalah menyerahkan kepala. Ini loh kepala saya, silakan dipelontir, ditekuk, digorok. Sekarepmu ya Allah. Plus itu adalah ekspresi ketaatan. Ya Allah, saya rukuk untuk menunjukkan ketaatanku kepadamu. Ampunilah saya jika selama ini saya hanya fisik yang menunjukkan ketaatan, tapi hati tidak. Nah, gitu. Terus nanti waktu tasyahud juga begitu, Pak. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa biqudratika 'alal khair ahyini ma'alimtal hayata khairan li. Ya Allah, Engkau tahu tentang masa depanku. Kalau mati jam ini itu lebih baik untuk dunia dan akhiratku, matikan saya jam ini.
Tapi kalau engkau hidupkan saya pada jam berikutnya dan itu tidak lebih baik. Lebih baik matikan. Kalau tadi itu baik, hidupkan saya. Kalau itu lebih baik. Tapi kalau itu tidak baik, ya sudah. Jadi, ya Allah, jika tambahan umur itu lebih baik bagi saya, hidupkan saya. Tapi jika mati jam ini, jam waktu sholat itu lebih baik, matikan saya. Nah, itu di tiap hari. Jadi sebuah doktrin, Pak. Sebuah doktrin tentang mengelola hati itu tidak bisa marah, tidak bisa sekali, Pak. Itu harus tiap hari dipompakan. TNI itu mempunyai nasionalisme yang luar biasa. Kenapa? Tiap hari disuruh sumpah. Iya, Pak. Siapa yang tentara di sini? Kau tentara. Tiap hari itu Pak itu. Doktrinnya itu. Sehingga namanya self-talk. Itu dia sudah masuk di sini. Maka mengapa doa-doa sholat itu diulang-ulang. Itu antara untuk sampai itu mancep di dalam otak kita. Berapa tahun Bapak sholat? Berapa tahun Pak sholat? Berapa Pak? Bapak masih 40 Pak? Masih usia 40? Oh sudah balik. Oke Pak. Berarti Pak, Bapak mendoktrin otak Bapak itu berapa ribu kali Pak? Paham Pak ya? Mengapa doktrin itu tidak masuk? Ya, karena kita hanya verbal. Tapi kalau Bapak raditu billahi robba, dipompakan pagi. Saya sodok goro-goro didik Pak. Saya senang tapi segini sodok ono. Tapi yo ini enggak apa-apa nanti pelan-pelan gitu. Tapi ya apa ini kok seneng gitu. Paksakan. Kalau enggak itu enggak bisa. Masih terus Pak Haji? Ini Pak Saukat. Cukup tuh? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kurang keras Pak. Ya. Iya Pak, betul. Oke, saya paham. Oke. Ini pertanyaan bagus, Pak. Kalau doktrin saya ini dipegang oleh anak-anak muda, mereka tidak bisa menjadi kompetitor. Ya, Pak. Wis pokoke harus nerimo ikhlas. Iki ya apa nyambut gawe oleh ben tau ben mulan oleh 1 juta. Ikhlas sesuai. Nah, gak usah, enggak salah. Bapak nanti lihat surat Al-Adiyat. Ya. Di situ ada sumpah tentang kuda. Jadi siang hari harus seperti kuda. Di situ demi kuda yang lari cepat, subuh-subuh sudah mengeluarkan api dari kakinya. Ya toh? Dan dia memasuki wilayah musuh tanpa ada rasa ketakutan, tidak minder, tidak ragu. Jos! Gitu. Tapi jadi itu wal adiyat itu. Jadi pagi harus seperti kuda, kemudian malam seperti patung, pasrah, senang. Jadi mengapa Allah sumpah dengan kuda? Supaya ada keseimbangan antara ikhtiar yang maksimal. Nah sekarang kalau nggak maksimal Pak, bagaimana Pak kita bisa menjadi kompetisi kayak gini? Wong Tia itu persaingan kita itu tiap jam loh, tiap detik. Sekarang berapa Pak perusahaan-perusahaan besar sekarang yang mati semua sekarang? Ya toh Pak gitu. Wah, kita harus cerdas.
Nah gitu Pak ya. Jadi usaha Pak. Sebab Bapak harus cita-cita, saya harus bisa menghajikan seluruh guru ngaji se-Indonesia. Oh no. Tapi nek dalu ya ngomong wis. Wis nggih do Gusti, nggih kula seneng do Gusti, wis ngene-ngene seneng. Tapi besok bangkit lagi. Bangkit lagi. Kalau ya Allah saya ingin menjadi orang kaya, sehingga kalau ada bencana di Turki, nanti sayalah yang akan bisa membangun, merehab seluruhnya, berapa triliun. Terus cita-cita sih gede-gede ya Pak. Ojo cilik-cilik. Jadikan saya orang terkaya sekecamatan. Ojo ngono Pak. Segan. Boleh. Oke. Sudah ya Pak ya? Saya kira begitu. Mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbil alamin. Allahumma inna nahdu'afa faqawbina fi ridha. Kami ini lemah ya Allah. Maka bantulah kami untuk meraih ridha. Wa khudh ilal khairi binawasina. Peganglah ubun-ubun kami supaya kami bisa melakukan berbagai macam kemuliaan. Wa ja'alil Islam muntaha rajaina. Jadikan kemuliaan beragama, kemuliaan akhlak kami adalah menjadi cita-cita tertinggi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok enggak bunyi Pak tuluknya? Tuluknya kok enggak bunyi? Hah? Oh. Ini tadi saya ceramah 1 jam. Iya, monggo. Mas, diri sih Mas.